Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen kelas MC101 dengan NIM 230201010288. Saya akan mempresentasikan peran teknologi nirkabel dalam transformasi digital. Presentasi ini guna melengkapi jawaban ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Feza Asifa Nurul Haq Eskom MMSI. Peran teknologi nirkabel dalam transformasi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi nirkabel telah menjadikan salah satu teknologi yang paling cepat berkembang di bidang komunikasi. Saat ini perkembangan teknologi komunikasi nirkabel telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sejak diperkenalkannya jaringan seluler generasi pertama, yaitu 1G, hingga kehadiran 5G, setiap evolusi telah memberikan peningkatan signifikan dalam kecepatan, kapasitas, dan efisiensi jaringan. Kini dunia telah bersiap untuk memasuki era baru dengan kehadiran jaringan 6G, yang diproyeksikan akan membawa revolusi dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia digital. Kebutuhan akan konektivitas yang kontinu dimanapun semakin meningkat, namun teknologi seluler dan jaringan privat tidak dapat menjangkau seluruh dunia. Satelit tradisional kurang kompatibel dengan jaringan seluler dan membutuhkan perangkat keras khusus, yaitu satelit Internet of Things, muncul sebagai solusi yang menggabungkan konektivitas seluler dan satelit secara global. Masa depan komunikasi nirkabel. Jaringan seluler 6G merupakan generasi ke-6 dari teknologi komunikasi nirkabel yang diharapkan menjadi penerus jaringan 5G. Teknologi ini diproyeksikan akan hadir secara komersial pada sekitar tahun 2030. Dengan tujuan untuk menciptakan konektivitas yang lebih cepat, cerdas, dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pendahulunya. Pendorong utama beralih ke teknologi 6G adalah kebutuhan untuk mendukung aplikasi seperti industri 4.0, kendaraan otonom, teknologi imersif yang memerlukan kinerja di luar kemampuan 5G. Meskipun prospeknya sangat menjanjikan, pengembangan 6G juga menghadapi tantangan signifikan, termasuk kebutuhan akan infrastruktur baru, masalah keamanan dan privasi, serta dampak lingkungan dari teknologi canggih ini. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong pengembangan 6G. Yang pertama, kecepatan ultra tinggi yang diperkirakan mencapai 100 kali lebih cepat dari teknologi 5G. Latensi mendekati nol, membuat komunikasi real-time secara lebih lancar. Integrasi AI, Internet of Things, dan Edge Computing akan menjadi dasar teknologi 6G. Kecepatan transfer data mencapai 1 Tbps. Konektivitas massal yang mendukung miliaran perangkat. Secara keseluruhan, jaringan 6G menjadikan revolusi besar dalam teknologi nirkabel dengan kecepatan, kapasitas, dan latensi yang jauh lebih unggul dari teknologi 5G. Beberapa contoh kasus penggunaan Internet of Things yang umum, yaitu rumah pintar, mobil, industri terhubung, layanan kesehatan, manajemen rantai pasokan, dan kota pintar. Internet of Things. Kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi pada zaman ini tidak terlepas dari peran Internet of Things, sebuah konsep yang menghubungkan antara dunia digital dengan aktivitas manusia. Ini sangat memudahkan aktivitas manusia. Pada dasarnya, Internet of Things beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti software ataupun hardware ke jaringan internet. Berikut adalah langkah-langkah dasar bagaimana Internet of Things bekerja. Yang pertama, sensor dan perangkat pengumpulan data. Yang kedua, konektivitas. Yang ketiga, pemrosesan data. Yang keempat, aksi atau respon otomatis. Membangun Internet of Things satelit dengan Blue Star Node dan Skylo. Konektivitas global menjadi bagian penting dari perkembangan Internet of Things.
Cakupan jaringan, terutama di wilayah terpencil, merupakan kendala utama dalam penerapan Internet of Things. Teknologi satelit sekarang dapat menghubungkan perangkat Internet of Things kemanapun dimanapun seluruh dunia. Teknologi Blue Star Node dan Skylo memungkinkan perangkat Internet of Things tetap terhubung meskipun berada di lokasi terpencil tanpa jaringan seluler atau Wi-Fi. Keunggulan Blue Star Node dan Skylo. Blue Star Node adalah modul komunikasi berbasis satelit yang dirancang sebagai tambahan untuk Blue Node Card. Fitur utama Blue Star Node yaitu failover satellite, menggunakan antena LTE, paket data terjangkau, mudah dikombinasikan dengan Blue Node Card. Keunggulan Blue Star Node memberikan solusi yang efisien dan dapat diandalkan untuk konektivitas Internet of Things berbasis satelit, dengan keunggulan utama pada kemudahan integrasi, efisiensi biaya, dan kemampuan untuk beroperasi di daerah terpencil tanpa infrastruktur jaringan darat. Skylo adalah penyedia layanan jaringan satelit yang memungkinkan perangkat Internet of Things terhubung tanpa infrastruktur jaringan seluler konvensional. Fitur utama Skylo yaitu operator jaringan satelit, terintegrasi dengan 5G, komunikasi dua arah, dan cakupan global. Keunggulan Skylo dengan perangkat seluler yang sama dapat digunakan untuk satelit dengan cakupan yang hampir seluruh dunia tanpa perlu spektrum khusus. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu dalam kemajuan Internet of Things, komunikasi nirkabel telah memainkan peran penting dalam menghubungkan perangkat secara otomatis dan efisien melalui berbagai teknologi, mulai dari 0G hingga 5G. Saat ini teknologi 6G yang lebih canggih diperkirakan akan membawa perubahan besar dengan kecepatan ultra tinggi, latensi hampir nol, dan kapasitas untuk mendukung miliaran perangkat Internet of Things. Blue Star Node dan Skylo menawarkan solusi inovatif untuk masalah konektivitas dalam wilayah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan seluler atau Wi-Fi. Dengan menggunakan Blue Star Node, perangkat Internet of Things dapat tetap terhubung ke satelit melalui jaringan Skylo, yang memastikan pengiriman data yang handal meskipun berada di lokasi yang paling terisolasi. Kedua teknologi ini memiliki keunggulan utama seperti hemat biaya, konektivitas global, dan kemudahan integrasi dengan perangkat Internet of Things yang sudah ada. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat menjawab ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.